Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Allah atas segala kasih dan setianya, rahmat-Nya yang besar bagi setiap kita, sehingga pada hari ini kita kembali ada dalam persekutuan yang indah, dalam kesatuan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Untuk memelihara kesatuan yang Tuhan anugerahkan ini, mari bersama-sama menyediakan diri dan memohon pertolongan Tuhan untuk menikmati berkat-Nya, menikmati hadirat Tuhan, juga menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur atas kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga yang mendapatkan kasih yang besar, mendapatkan hal-hal baik, dan dimampukan untuk memaknai segala sesuatu dan dinamika kehidupan kami juga dengan perspektif yang baik. Maka arahkanlah kami, firman Tuhan yang akan kami baca dan juga renungkan, kiranya menambah ataupun juga meneguhkan perspektif kami di dalam melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 3 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita telah melihat kehidupan Kristen kita yang kita pahami dalam sebuah perjalanan yang melalui 3 babak besar, yaitu pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Pembenaran adalah ketika Allah menyatakan kita benar oleh iman kepada Kristus. Kebenaran Kristus dikenakan kepada kita. Lalu pengudusan adalah proses seumur hidup untuk kita berjuang mengiyakan dan bersedia dituntun oleh Roh Kudus untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Namun perjalanan itu tidak berhenti di sana, sebab ada babak yang ketiga, yaitu pemuliaan. Saat kita akan menikmati persekutuan sempurna, keselamatan sempurna dengan Kristus Yesus, di mana kita juga dibebaskan sepenuhnya dari segala macam penderitaan yang kita alami di dunia ini. Karena itu Ibrani 3 ayat yang ke-14 tadi mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya adalah disebut telah beroleh bagian di dalam Kristus. Frasa ini bukan hanya berbicara tentang berkat saat ini, tetapi juga tentang warisan yang akan datang, janji yang akan datang. Kita sudah menjadi milik Kristus. Saat ini kita sedang menjadi miliknya, tapi memang belum sepenuhnya menikmati semua janji yang Allah berikan kepada kita. Ada kemuliaan yang masih menanti di depan. Karena itu penulis Ibrani menekankan pentingnya teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Jadi ini berbicara tentang ketekunan kita. Dan tentu saja bukan ketekunan untuk memperoleh keselamatan, melainkan bukti bahwa kita sungguh telah menjadi milik Kristus, bukti bahwa kita telah sungguh menerima janji keselamatan itu. Artinya, selaras dengan 3 babak besar kehidupan kekristenan kita, maka orang yang telah dibenarkan itu akan terus dipelihara oleh Allah dalam proses pengudusan, dan pada akhirnya akan dibawa masuk ke dalam kemuliaannya. Artinya di dalam atau secara praktis kehidupan kita, Bapak Saudara,
Ada cara-cara hidup orang-orang Kristen yang menunjukkan anggapan yang salah. Misalkan, ketika ada seorang Kristen yang menginginkan kemuliaan tanpa pergumulan. Ada orang-orang Kristen yang menginginkan mahkota tanpa salib, menginginkan kemenangan tanpa perjuangan, menginginkan tujuan-tujuan yang tercapai tanpa proses atau perjalanan. Namun firman Tuhan hari ini menerangi hati setiap kita seturut dengan karya Roh Kudus. Allah memakai setiap musim kehidupan, entah itu air mata ataupun sukacita, gagal ataupun ketika kita berhasil, untuk mempersiapkan kita bagi kemuliaan yang akan datang. Dan pemulihan ini bukan sekadar harapan bahwa hidup akan menjadi lebih baik. Pemulihan adalah kepastian bahwa suatu hari nanti kita akan melihat Kristus muka dengan muka dan menjadi serupa dengan Dia. Pada hari itu tidak ada lagi dosa yang harus diperangi, tidak ada lagi luka yang harus ditanggung, tidak ada lagi kematian yang harus ditakuti. Pengharapan itu akan berhenti karena kita telah memperoleh semuanya. Perjuangan iman kita berakhir di sana, dalam sukacita kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu, ketika langkah hidup kita terasa berat, mari bukan hanya melihat ke belakang pada saat kita dibenarkan oleh Kristus. Dan juga mari jangan hanya melihat di sekitar pada pergumulan pengudusan yang sedang berlangsung saat ini, yang mungkin juga terasa melelahkan, terasa berjuang sedemikian rupa. Pandanglah juga ke depan, kepada kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita bertekun hari ini, karena kita tahu kemana perjalanan ini akan berakhir. Mari bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita masih memandang kehidupan Kristen sebagai perjalanan menuju kemuliaan, atau kita hanya sedang fokus pada pergumulan saat ini? Kira-kira dalam area mana dalam bidang-bidang kehidupan kita yang sedang Tuhan soroti, yang sedang Tuhan kira-kira pakai? Mungkin bidang itu sedang terasa sulit sekali, tapi sadarkah kita atau kita menerimanya itu sebagai pengudusan Tuhan atau tidak? Lalu bagaimana janji pemuliaan yang Tuhan berikan memberi kita kekuatan untuk tetap setia kepada Kristus sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini? Ambillah waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membenarkan kami oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menguduskan kami melalui setiap pengalaman hidup. Tolong kami sepanjang hari ini untuk tetap berpegang teguh kepadamu sampai akhir, sambil menantikan hari ketika kami akan dimuliakan bersama Engkau. Biarlah pengharapan akan kemuliaan itu memberi kami kekuatan untuk hidup setia, semakin taat, semakin kudus, semakin benar sepanjang hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.